selamat hari Minggu, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan bersekolah Minggu ditemani oleh Kak Oval dan Kak Sari. tapi kita nggak berdua aja nih adik-adik. Ada satu lagi, siapa Kak? Ada Kak Seprida nih, ayo Kak. Hai Kak. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, pagi ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita semua bersemangat ya hari ini. Kita sambut hari ini dengan ucapan syukur. Kita pujikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Sekarang adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan pada hari ini ya Bapak. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kali ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana Kak? Kita masih lihat nih adik-adik kita masih semangat nggak ya? Soalnya kita udah mau masuk firman, jadi kita harus lebih bersemangat lagi. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau pujikan lagu Aku Anak Raja. Semangat nih, yuk kita memujikan lagu lagi nih. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mulutmu ya. Kita mengingat, kita anak-anak raja harus terus menjaga diri kita. Oke, kita pujikan lagu ini. Hati-hati
kemudian adik-adik boleh duduk dan kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Pengantar untuk lagu kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus berfokus sirami jiwaku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, oh 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 oh. Sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan ya. Alfa ya, Kak Seprida sudah mempersiapkan diri. Mari adik-adik buka hati kita, buka diri kita akan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, setelah adik-adik semangat memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan Kak Opal dan Kak Sari, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam cerita kita pada minggu ini. Tetapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kembali saat ini Bapa, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus di surga. Layakan kami saat ini menjumpai Engkau, dan layakan kami kembali menaikkan syukur kami, karena kami percaya hanya karena anugerah pertolongan-Mu kami boleh dikumpulkan saat ini. Dan waktu Tuhan berikan kembali kepada kami untuk mendengarkan firman. Ya Bapa, kami tahu kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kami mohon kekuatan pertolongan Roh-Mu yang kudus memampukan kami, anak-anak-Mu, adik-adik di rumah, dan hamba-Mu saat ini yang akan menyampaikan, sehingga firman benar-benar akan nyata di dalam kebenaran apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Pembacaan Alkitab kita ini akan kita lihat melalui tayangan berikut ini. Kitab Keluaran. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda. Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota terbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas,
bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setelah kita melihat tayangan dari video tadi, maka di sana kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena tema kita pada hari ini, Tuhan menyertai bangsa Israel. Adik-adik, di saat bangsa Israel pergi dan diam di tanah Mesir, mereka di sana banyak mengalami hal di dalam kehidupan yang terus ditindas oleh bangsa Mesir. Tetapi lagi-lagi Allah mau menyertai mereka, sehingga di saat mereka terus disertai oleh Allah, mereka bisa hidup walaupun dalam keadaan tertindas. Ada 3 hal adik-adik, bukti penyertaan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Pertama, di saat mereka ditindas pada kehidupan di negeri Mesir pada saat itu, Allah memberi kekuatan kepada mereka supaya mereka terus melahirkan seorang anak, ya, sehingga mereka bertambah-tambah jumlahnya, sehingga mereka menjadi banyak. Dan pada saat itu adik-adik, Firaun, Raja Mesir itu menjadi ketakutan. Jangan-jangan nanti bangsa Israel semakin banyak, akhirnya kita akan tertindas. Itu di dalam pikiran Raja Firaun pada saat itu. Itu tandanya bahwa Allah ada menyertai mereka walaupun dalam keadaan tertindas. Lalu yang kedua adik-adik, pada saat bangsa Israel terus bertambah banyak, Raja Firaun mengeluarkan satu perintah supaya setiap anak yang baru lahir orang Israel harus dibunuh, supaya anak laki-laki yang lahir itu tidak akan bertambah banyak. Tetapi kalau anak perempuan bolehlah lahir, tetapi anak laki-laki tidak boleh. Tetapi lagi-lagi Allah ada menyertai bangsa Israel pada saat itu. Apa penyertaan Allah? Penyertaan Allah adik-adik, semua ibu-ibu yang mengandung orang Israel itu dapat melahirkan tanpa bidan, ya. Mereka kuat
sehingga semakin bertambah bangsa Israel pada saat itu. Lalu Firaun bertanya kepada para bidan, loh kok kenapa semakin banyak pertambahan anak yang lahir? Apa kata para bidan Mesir? Tahu gak Tuan Firaun, mereka itu bangsa Israel itu ibu-ibunya kuat. Sebelum kami datang mereka sudah lahir, sehingga sekarang tidak bisa melakukan pembunuhan itu. Nah adik-adik, kita tahu begitu besarnya kasih Tuhan yang terus menyertai bangsa Israel. Kenapa adik-adik? Karena bangsa Israel itu adalah pilihan Tuhan, anak Tuhan yang Tuhan kasihani. Bukan karena bangsa Israel itu baik dalam berlaku, tetapi karena Allah memilih mereka sebagai satu pilihan, sebagai anak yang mereka kasih. Nah adik-adik, kita juga, adik-adik di rumah, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih. Saat ini adik-adik, kalian kan kita ini dalam keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sudah lama kita tidak bertemu bersama-sama di sekolah minggu, di gereja, karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi adik-adik jangan takut, karena Allah ada menyertai kita, Allah ada menolong kita, Allah ada memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menjalani walaupun dalam keadaan kondisi saat ini seperti demikian. Nah adik-adik, apa yang harus kita lakukan di saat kita tertekan, di saat kita dalam kondisi yang demikian? Hanya satu adik-adik, berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sama seperti bangsa Israel tadi. Karena Allah tetap ada menyertai kita, Allah ada tetap menuntun kita, sehingga kita bisa melewati hidup yang saat ini semakin mencekam. Ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Adik-adik, untuk itu tetaplah setia kepada Tuhan. Bagaimana? Tetap untuk berdoa, tetap untuk mengikuti ibadah online walaupun seperti ini. Terus kita mengikuti sehingga kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan dan kita akan rasakan. Adik-adik, Tuhan tahu apa yang kalian perlu. Untuk itu jangan henti-hentinya untuk terus bermohon, berharap kepada Tuhan yang mempunyai hidup ini. Adik-adik, saat ini mungkin di kiri kanan kalian, di samping rumah banyak hal yang terjadi. Mungkin kalian tidak bisa keluar karena COVID, tetapi apa yang harus kita lakukan? Di saat kita taat kepada Tuhan, berarti kita mau taat kepada pemerintah kita. Kita harus terus melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jangan juga untuk berkerumun di suatu tempat. Karena itu salah satunya kita bisa membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat, bagi tempat di mana kita berada. Tetapi di saat kita mau melakukan yang baik, itu tandanya kita juga menyampaikan kesaksian hidup kita bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Dan di saat Tuhan Allah menyertai kita, maka kita sanggup untuk melakukan apa yang terbaik untuk hidup kita, untuk orang lain, untuk mama dan papa, dan untuk sesama kita. Kiranya Roh Kudus akan menolong adik-adik di rumah untuk dapat melakukan firman Tuhan serta mengimani di dalam setiap kehidupan. Amin. Ya adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan yang merupakan ayat hafalan kita, Mazmur 33 ayat 22. Kita baca bersama-sama ya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kalau kalian sudah hafal, boleh dikirim dalam bentuk video kepada kakak untuk sekolah minggunya. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan satu buah pujian ya. Judulnya Allahku Besar. Oh
ya, sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus begitu baik. Kita dipelihara sampai dengan hari ini, kita dikasih kesehatan, ya, makanan yang cukup, kasih sayang dari Papa dan Mama dan orang-orang di sekitar kita. Mari adik-adik kita mempersiapkan persembahannya, dan nanti adik-adik bisa minta tolong Papa sama Mama untuk mempersiapkan persembahan dengan di nomor rekening yang akan ditransferkan oleh Papa dan Mama, nomor rekening di bawah ini ya. Nah, adik-adik juga bisa mempersiapkannya dalam kantong persembahan, nanti dimasukkan pada saat adik-adik kita semua sudah bersekolah minggu kembali. Yuk adik-adik kita siapkan persembahannya, kita pujikan lagu juga, Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan Yesus yang sudah boleh memberkati kami sampai dengan hari ini dengan segala pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, menolong kami dalam kami belajar, memberkati orang tua kami dalam mereka bekerja. Kami dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah ini boleh mendatangkan berkat kebaikan bagi orang lain. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu kita, tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu buah pujian lagi nih Kak. Ya. Nah adik-adik, kakak mau ngajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bersemangat menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami sudah boleh diberikan kesempatan untuk bersekolah minggu. Kami boleh menerima firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan yang akan boleh menolong kami semakin menjadi anak-anak yang diberkati dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Kau terus memimpin langkah kehidupan kami dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan sampai jumpa minggu depan. Selamat minggu, Tuhan memberkati. Bye.